Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan baik. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi trigonometri, khususnya submateri 1, 2, dan 3. Mari kita mulai. Yang pertama, definisi trigonometri. Nah, definisi trigonometri ini berlaku untuk segitiga yang siku-siku. Jadi, kita perhatikan segitiga siku-siku J, K, L seperti pada layar. Nah, di sini sisi-sisi di hadapan sudutnya pun dinamakan sama. Nah, sisi K di hadapan sudut K, sisi L di hadapan sudut L, dan J juga sama. Nah, kita harus pahami dulu jika tetanya adalah sudut K, maka hipotenusanya adalah sisi J. Kemudian K-nya adalah sisi depan sudut, dan sisi L adalah sisi samping sudut. Nah, definisi-definisi yang penting di sini adalah definisi sin theta, cos theta, dan tan theta. Kita harus pahami jika sin theta itu adalah perbandingan sisi di depan sudut berbanding hipotenusanya. Jadi jika seperti digambar, maka sin theta-nya adalah K per J. Jika cos theta, dia adalah perbandingan sisi samping berbanding hipotenusa, berarti L banding J, atau L per J. Kemudian jika tan-nya adalah perbandingan sisi depan sudut dibanding samping sudut, maka K per L. Nah, ini definisi dasarnya. Sedangkan ada lagi nama-nama lain selain sin, cos, dan tan. Ada juga yang disebut dengan kosekan theta, sekan theta, dan kotan theta. Nah, di sini kosekan atau kosek ditulisnya ya, atau boleh CSC, itu tergantung saja, sama. Nah, itu adalah 1 per sin theta. Berarti jika sin theta-nya K per J, maka kosek theta-nya itu kebalikannya, J per K. Sekan itu 1 per cos. Berarti kalau seperti itu, J per L. Nah, kalau kotan atau kotangan, atau boleh nulisnya CTG, ini adalah 1 per tan. Berarti L per K. Ini definisi-definisi dasar dari trigonometri yang penting untuk dipahami, juga dihafalkan definisinya ya. Oke, selanjutnya kita coba terapkan definisi-definisi tersebut untuk menyelesaikan soal. Misalkan terdapat segitiga A, B, C seperti pada gambar. Kemudian soal nomor 1 dan 2 itu dapat dikerjakan apabila kita sudah mengetahui sisi AC-nya. Kita cari dulu menggunakan Pitagoras ya. Jadi di sini AC ini kan bukan hipotenusanya, berarti AC-nya sama dengan akar dari hipotenusanya atau AB-nya dikuadratkan dikurang BC kuadrat gitu. Jadi AC-nya itu adalah 15. Nah, sekarang kita tinggal data sin A-nya, sin B-nya, cos A-nya, cos B-nya. Kita perhatikan ya. Sin A. Sisi depan sudut A berbanding sisi hipotenusa, berarti 8 per 17. Sin B. Sisi depan sudut B berbanding hipotenusanya. Sama ya, jadi hipotenusanya 17. Nah, 15 per 17 jadinya. Cos A. Sisi samping sudut A berbanding hipotenusa 15 per 17. Cos B. 8 per 17. Nah, kita tinggal sederhanakan saja, tinggal dihitung seperti aljabar biasa, jawabannya 16 per 17. Begitu. Sama nomor 2 juga, kita perhatikan dulu tan A dan kotangan B. Tan A berarti depan sudut berbanding samping sudut. Berarti kalau untuk tan A itu 8 per 15. Nah, kalau kotan B itu samping sudut B berbanding depan sudut B, berarti 8 per 15 juga. Di sini kita tinggal hitung 24 per 15 dan diperkecil, jadi jawabannya 8 per 5. Begitu. Jadi kalau sudah tahu definisinya, tinggal diterapkan untuk mengerjakannya. Asal kalian harus tahu dulu hipotenusanya di mana, depan sudutnya yang mana, samping sudutnya yang mana. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga kita memiliki trigonometri kuadran 1. Kalau kalian sudah familiar, di sini angka-angkanya itu seputar 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1 gitu ya untuk sin dan cos. Nah, ini sebenarnya ada cara menghafalkannya dengan mudah. Jadi di sini kita menggunakan setengah akar.
makin ke bawah dia kalau untuk sin makin besar. Jadi setengah akar 0 untuk sin 0 derajat. Setengah akar 1 untuk sin 30 derajat. Seterusnya sampai setengah akar 4 untuk sin 90. Ini tuh bentuk lain gitu ya. Jadi dari misalkan nih sin 90 setengah akar 4. Akar 4 itu kan 2. Nah, setengah kali 2 itu kan 1. Jadi sin 90 adalah 1. Nah, sin dan cos ini saling kebalikan. Kalau sin makin ke 90 dia makin besar. Kalau cos justru makin ke 90 dia makin kecil. Jadi setengah akar 4-nya untuk cos 0 derajat gitu. Sedangkan setengah akar 0-nya untuk cos 90 derajat. Coba diperhatikan dulu. Oke, kita lanjutkan untuk tan alfa. Nah, di sini kan kalau tadi kita tahu tan alfa adalah perbandingan sisi depan sudut berbanding sisi samping sudut. Nah, ternyata tan alfa juga bisa sin alfa berbanding cos alfa. Jadi, untuk sudut 0 derajat misalkan, tan 0 derajat adalah sin 0 dibagi cos 0, berarti 0 dibagi 1. Nah, jawabannya 0. Sin 30 juga sama, berarti setengah dibagi setengah akar 3. Nah, jawabannya 1 per akar 3, atau kita rasionalkan jadinya 1 per 3 akar 3. Begitu juga seterusnya untuk sudut yang istimewa sampai 90 derajat ini di kuadran 1 ya. Jadi ada 5 sudut istimewa, ditambah 2 lagi nanti mungkin 37 dan 53. Tapi itu menggunakan segitiga lebih mudah ya. Jadi untuk yang ini khusus menghafalkannya itu tadi sin dan cosnya ini pakai setengah akar. Sedangkan tannya menggunakan sin dibagi cos. Nah, begitu. Ini ada tan 90 derajat. Di sini kenapa strip? Karena kan tadi sin 90 dibagi cos 90 1 dibagi 0. Nah, itu undefined atau tidak terdefinisi. Jadi di sini strip, nggak ada nilainya ya. Oke, coba kita terapkan untuk mengerjakan soal. Misalkan terdapat soal nomor 3. Nah, di sini kita tinggal masukkan saja nilai-nilainya. Nah, misalkan di sini sin 60 itu setengah akar 3. Cos 30 setengah akar 3. Sekan 45. Berarti 1 per cos 45. Nah, itu akar 2. Tan 60-nya akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Kita perhatikan dulu. Di sini pembilang pada kurung. Setengah akar 3 dikurangi setengah akar 3 itu 0 kan ya. Jadi 0 dibagi akar 2 dikali akar 3 dia tetap hasilnya 0. Begitu. Nah, kemudian selanjutnya. Di sini ada suatu bangun. Nah, kita diminta untuk menentukan keliling bangun tersebut. Diketahui juga sudut-sudutnya. Di situ ada sudut 90, 45, dan 30. Nah, kita coba perhatikan dulu ya. Segitiga A, B, F. Sudut B-nya 90 derajat dan sudut A-nya 45 derajat. Maka kita mengetahui bahwa segitiga ABF adalah segitiga siku-siku dan sudut 45 derajatnya dapat kita gunakan untuk mencari FB juga FA. Kita namakan dulu ya. Misalkan FB-nya X, FA-nya Y. Nah, maka untuk mencari X di sini kita perhatikan FB itu kan di depan sudut 45 derajat. Dan kita tahu AB-nya di sampingnya itu 5 meter. Maka, untuk mencari depan dan diketahui samping, kita dapat menggunakan definisi tan 45 derajat. Di tabel, definisi tan 45 derajatnya 1. Berarti, depan per samping atau FB per AB sama dengan 1 banding 1. Berarti FB-nya itu sama dengan AB, yakni 5 meter. Nah, untuk mencari FA, kita juga dapat menggunakan definisi yang melibatkan hipotenusanya. Bisa sin, bisa cos. Misalkan kita mencarinya menggunakan sin. Maka FB berbanding FA atau depannya banding hipotenusanya itu sama dengan sin 45, yakni setengah akar 2. Oke, kita coba hitung ya. Berarti FB berbanding FA sama dengan sin 45 derajat sama dengan berapa? Setengah akar 2. Nah, di sini FB berbanding FA-nya, kita tahu bahwa itu 5 berbanding Y. Sama dengan setengah akar 2-nya boleh ya, akar 2 per 2. Kita kali silang, berarti 10 sama dengan Y akar 2. Berarti Y-nya adalah 10 per akar 2.
Kita rasionalkan, kita kali akar 2 per akar 2, maka ya kita dapat 10 akar 2 per 2, atau dia sama dengan 5 akar 2. Oke, berarti Y-nya adalah 5 akar 2. Begitu. Jadi, kita harus menggunakan info yang kita peroleh gitu ya untuk mendapatkan FA dan FB. Nah, selanjutnya misalkan kita cari EC dari persegi panjang BCEF. EC-nya berarti dengan mudah dia sama dengan BF, yakni 5. Nah, sekarang kita ke segitiga yang ECD. Jadi, di sini sama seperti tadi kita mencari FA dengan menggunakan FB dan sin 45. Nah, di sini juga sama EC itu kan depan sudut D. Dan kita ingin misalkan mencari CD. CD-nya kan hipotenusanya kan. Depan berbanding hipotenusa sama dengan sin 30 berarti. Sin 30-nya berapa? Setengah. Berarti EC berbanding ED adalah 1:2. Yakni 5:10. Gitu. Oke, kita erase dulu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita mencari CD. ED. ED-nya gimana? ED-nya ya tinggal sama, kita misalkan menggunakan tangan ya, karena ini kan di samping, boleh tangan, boleh juga cos 30. Kita coba gunakan tangan aja, berarti depan berbanding samping atau CE berbanding ED sama dengan tan 30. Nah, jadi CE berbanding ED itu sama dengan tan 30 derajat. Berapa di tabel? 1 per akar 3. Nah, CE berbanding ED tan 30 berarti kita tinggal hitung. CE-nya 5, ED-nya dicari sama dengan 1 per akar 3. Nah, berarti kita kali silang 5 akar 3 sama dengan ED. Berarti ED-nya adalah 5 akar 3. Nah, yang terakhir, EF. EF-nya dengan mudah diperhatikan sama dengan BC, berarti sama dengan 8 meter. Oke, kita sudah dapatkan semuanya, tinggal kita akan menentukan keliling dan luasnya. Kita hapus dulu. Nah, oke, di sini kelilingnya berarti penjumlahan dari seluruh sisinya yang di pinggir. Jadi di sini sisi AB ditambah BC ditambah CD ditambah DE ditambah EF ditambah FA. Nah, kita tinggal masukkan angka-angkanya dan kita peroleh, sederhanakan, 31 ditambah 5 akar 3 ditambah 5 akar 2. Jadi kita punya 3 suku karena akar-akar tidak bisa langsung dijumlahkan dengan yang berbeda gitu. Nah, sekarang luasnya. Nah, luasnya juga sama, berarti penjumlahan dari 3 bangun, 3 luas yang ada. Berarti di sini luas segitiga pertama ditambah luas persegi panjang ditambah luas segitiga yang kedua. Diperoleh 25/2 ditambah 40 ditambah 25/2 akar 3. Karena ada pecahan, kita samakan, berarti penyebutnya jadi 2 semua. Nah, diperoleh 105 ditambah 25 akar 3 per 2 meter kuadrat. Gitu. Oke, selanjutnya kita coba bahas tentang sudut, hubungan derajat dan radian. Kita mengetahui bahwa 2 pi radian adalah 360 derajat, maka pi radiannya 180 derajat. Nah, di sini untuk mempersingkat penulisan, biasanya di buku-buku itu hanya ditulis pi, radiannya tidak ditulis. Tapi kalau sedang membahas trigonometri dan sudut, maka pi-nya maksudnya adalah 180 derajat. Nah, coba ya contoh soalnya. Nah, di sini semua pi-nya maksudnya pi radian ya. Jadi yang nomor 5, ini kita mengubah atau menjumlahkan semuanya jadi berapa pi radian. Kemudian dirubah juga nanti jadi derajat. Kita coba dulu. Dijumlahkan semuanya, samakan dulu penyebutnya. Didapatkan 48/60 pi. Maka sama dengan 4/5 pi. Nah, dari sini, untuk mengubah ke dalam derajat, maka
pi-nya bisa kita rubah gitu menjadi 180 derajat. Maka tinggal dihitung. Berarti jawabannya 144 derajat. Jadi pi-nya dirubah jadi 180 derajat gitu ya. Sedangkan untuk nomor 6, di sini kita mengetahui sudut. Maka untuk mencari jumlah sudutnya tinggal dijumlahkan saja. Ternyata jumlahnya 270 derajat. Nah, sekarang bagaimana cara kita merubah ke dalam bentuk pi radian? Berarti kita tinggal kalikan dengan 1. Maksudnya adalah di sini. Nah, di sini ini pi per 180 ini sama dengan 1 kan? Cuman satunya sama kita dimanipulasi menjadi pi per 180. Jadi di sini tinggal dihitung, disederhanakan. Jadi jawabannya 3/2 pi. Dapat dipahami ya? Oke, nomor 7. Nomor 7 di sini ada campuran, ada derajat, ada pi radian. Kita ubah dulu ke derajat semuanya ya. Jadi kita rubah semua pi radiannya ke dalam derajat. Nah, ternyata jawabannya totalnya adalah 165 derajat. Berarti dari sini ini sama caranya dengan nomor 6. Kita kali dengan pi per 180 derajat. Maka jawabannya adalah 11/12 pi radian. Begitu. Oke, selanjutnya, sub selanjutnya trigonometri 4 kuadran. Nah, di sini diperhatikan dulu kita punya 4 kuadran. Kuadran pertama, kedua, ketiga, keempat ini punya aturan masing-masing. Kalau kuadran pertama dia all positif. Maksudnya apa? Sin, cos, tan, kosekan, kotangan, dan sekan dia semua positif. Tapi di kuadran 2 hanya sin dan kosekan yang positif. Sin dan 1/sinnya. Sedangkan yang lainnya negatif berarti ya. Kalau kuadran 3, tan dan 1/tannya yang positif. Kuadran 4, cos dan 1/cosnya yang positif. Gitu. Maka kalau kita buat dalam tabel yang lebih lengkap, jika kita perhatikan pada tabel, maka di sini kuadran pertama semuanya positif. Kuadran kedua hanya sinnya. Nah, kuadran ketiga hanya tannya. Kuadran keempat hanya cosnya. Oh, di sini salah ya. Harusnya ini yang positif, ini negatif, ini positif. Ini positif, ini negatif. Gitu ya. Jadi, ini negatif nih. Positif. Nah, atau lebih lengkapnya seperti ini deh. Nah, kita hapus dulu. Oke, jadi di sini yang warna hitam maksudnya adalah yang berrelasi dengan sudut 30 derajat, yakni sudut 150 derajat, 210, dan 330. Nah, ini yang berrelasi dengan sudut 45 derajat. Yang ini yang berrelasi dengan sudut 60 derajat. Nah, untuk lebih sederhananya, sebenarnya ini relasinya dapat kita simpulkan dalam bentuk, nah sebelah kiri perhatikan. Di kuadran pertama dia alfa, kuadran kedua dia 180 min alfa, kuadran ketiga 180 plus alfa, kuadran keempat 360 dikurang alfa. Ini relasi di sumbu X. Gitu. Sedangkan di sumbu, kalau kita perhatikan ya tadi ya, kenapa bisa seperti itu? Yang 30, misalkan alfanya 30, maka dia akan sama dengan 180 min 30. Perhatikan sudut di sebelah kanan, yang warna hitam 150 kan ya. Sedangkan kuadran 3, dia 180 ditambah 30, berarti 210 yang warna hitam itu. Dan kuadran 4, dia 360 kurang 30, berarti 330 derajat yang warna hitamnya. Begitu. Nah, di sini dia aturan sumbu X yang warna hijau itu. Nah, yang warna merah dia aturan sumbu Y. Jadi ada dua aturan yang perlu kita pahami di sini gitu. Jadi kalau sumbu X dia yang dipakainya ya sudut-sudut di sumbu X. Jadi 0, 180 dan 360. Sedangkan aturan sumbu Y berarti 90 dan 270 yang dipakai. Tapi perhatikan kalau aturan sumbu X dia sin tetap berrelasi dengan sin, cos berrelasi dengan cos, tan juga begitu. Tapi kalau aturan sumbu Y itu sinnya berrelasi dengan cos, cosnya berrelasi dengan sin, maka tangannya berrelasi dengan kotangan. Jadi itu yang perlu di-highlight ya. Jadi penggunaannya seperti apa? Nah, ini contoh soalnya. Misalkan sin 120 ditambah cos 330 ditambah kotangan 225 dikurang sin 315. Nah, kita data dulu.
Di sini sin, cos, kotangen itu di kuadran yang bersangkutan positif atau negatif. Nah, sin kuadran 2 positif, cos kuadran 4 positif, kotangen kuadran 3 positif, sin kuadran berapa itu? 4 negatif. Maka nanti hasilnya juga sama, mengikuti tandanya gitu ya. Coba kita perhatikan dulu, sin 120 itu kita gunakan dulu relasi sumbu X-nya ya. Nah, sin 120 dia sama dengan sin 180 dikurangi sin 120, yakni sin 60. Di tabel yang sebelumnya harus sudah dihafalkan ya. Sin 60 itu adalah setengah akar 3. Nah, untuk yang cos 330 berarti dia sama dengan cos 30 derajat. Sama dengan setengah akar 3 juga. Kotangen 225 sama dengan kotangen 45, berarti 1. Jadi kita harus ubah dulu semua sudutnya jadi kuadran satunya gitu. Setelah itu baru nanti kita masukkan sin, cos, dan tan-nya, pokoknya semua aturan trigonometrinya berdasarkan kuadran pertama, itu lebih mudah. Tapi jangan lupa negatif dan positifnya. Seperti ini, sin 315 ini negatif setengah akar 2 gitu. Karena tandanya kan negatif kalau sin di kuadran 4 gitu ya, walaupun sin 45-nya itu positif, tapi kalau di kuadran 4 dia jadi negatif sin 45. Sedangkan aturan sumbu Y-nya seperti ini. Nah, jadi sin 120 berelasi dengan cos 30. Cos 330 berelasi dengan sin 60, begitu. Jadi, cos-nya berelasi dengan sin, sin-nya berelasi dengan cos, gitu. Bisa ya dipahami ya? Tinggal kita masukkan semua angka-angkanya itu. Nah, seperti itu. Nah, dari sini kita tinggal hitung secara aljabar biasa. Asal sudah dipahami dulu perubahan ke sudut di kuadran pertamanya. Nah, jadi di sini tinggal dirasionalkan. Karena kita punya akar 3 dikali 2 per 2 tambah akar 2. Maka, nah itu kita kali dengan 2 min akar 2 per 2 min akar 2. Berarti jawabannya 2 akar 3 min akar 6. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Misal, kita punya soal yang 9, tan 205 derajat dikurangi tan 115 derajat dibagi tan 245 derajat dikurangi tan 335 derajat. Nah, di sini kita coba ya menggunakan aturan sumbu X dulu semua. Jadi kita coba ubah di kuadran pertamanya menjadi sumbu berdasarkan sumbu X. Jadi di sini tan 205 itu berarti tan dari 180 ditambah 25 kan? Berarti sama dengan tan 25 karena di kuadran 3 dia positif ya. Begitu selanjutnya, seterusnya pokoknya. Jadi kalau kuadran 3 tan itu kan positif, tapi kuadran yang lainnya 2 dan 4 misalkan dia negatif gitu. Oke, dari sini kita dapatkan tan 25 derajat ditambah tan 65 derajat per tan 25 derajat tambah tan 65 derajat. Karena atas sama dengan bawah berarti jawabannya sama dengan 1. Oke, selanjutnya nomor 10. Nah, di sini kita memiliki soal katanya sudut A-nya itu di antara setengah pi sampai pi. Sedangkan sudut B-nya dari pi sampai 3 per 2 pi. Berarti kalau gitu sudut A-nya itu kuadran 2 ya. Sudut B-nya itu kuadran 3. Diketahui bahwa sin A-nya setengah dan tan B-nya akar 3. Ditanyakan nilai cos A dikali sin B. Nah, ini kita harus buat dulu segitiganya. 2 segitiga ya, 2 segitiga karena di sini A dan B-nya itu dia berbeda gitu. A-nya mah kuadran 2, B-nya kuadran 3. Oke, karena kita tahu sin A-nya sama dengan setengah, berarti kita buat ya di soalnya. Depan per hipotenusanya berarti sama dengan, nah itu 1, 2. Kita cari dulu sisi sampingnya ya. Jadi di sini akar dari 2 kuadrat dikurangi 1 kuadrat sama dengan akar 3. Gitu. Jadi untuk mencari nilai cos A, kan kita tahu ya cos A itu adalah samping per hipotenusa, berarti akar 3 per 2. Tapi negatif, kenapa? Karena nilai cos di kuadran 2 itu negatif. Selanjutnya yang B, tangen B, akar 3 per 1. Karena dia nggak punya penyebut kan, berarti penyebutnya sama dengan 1.
Nah, di sini depan per samping. Berarti akar 3, 1 gitu ya. Kemudian kita mau mencari apa? Mencari tangen B, butuh hipotenusa. Hipotenusanya dulu kita cari dengan Pitagoras. Nah, berarti akar dari 3 ditambah 1. Kenapa? Ini dari akar 3 kuadrat ditambah 1 kuadrat ya. Jadi jawabannya akar 4 atau 2. Nah, di sini kita mencari sin B. Berarti depan per hipotenusa. Depannya akar 3 per 2. Tapi negatif. Kenapa? Karena di kuadran 3 nilai sin itu negatif. Begitu. Maka sin cos A dikali sin B sama dengan min akar 3 per 2 dikali min akar 3 per 2, yaitu 3 per 4. Baiklah, cukup sekian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa berlatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.